Pemeriksaan perkara gugatan perceraian dengan nomor perkara 754-PDTG-2025-Spen Klaten antara Fiska binti Ahmad selaku penggugat melawan Ferdian Syah bin Abdullah selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Semuanya, karena sidang akan segera dimulai, diperintahkan kepada pengunjung persidangan untuk dapat memberi keterangan selama proses persidangan serta untuk menonaktifkan alat komunikasi selama jalannya persidangan. Apakah bisa dipahami semuanya? Sidang pemeriksaan perkara gugatan perceraian dengan nomor perkara 754-PDTG-2025-PA Klaten antara Fiska binti Ahmad selaku penggugat melawan Ferdian Syah bin Abdullah selaku tergugat pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Wadah media atas kuasa hukumnya supaya diadakan di persidangan. Kepada Fiska binti Ahmad sebagai penggugat dan kuasa hukumnya dan Ferdian Syah bin Abdullah sebagai tergugat serta kuasa hukumnya dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Kepada penggugat dan tergugat atau kuasa hukumnya, silakan maju ke depan dengan membawa identitas dan jabatan masing-masing. Kepada saudara penggugat, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Baik, saya akan menanyakan identitas saudara penggugat. Nama Fiska binti Ahmad, umur 25 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat Bulurejo RT 1 RW 1 Desa Bulurejo Kecamatan Diwiring Kabupaten Klaten. Benar? Selanjutnya kepada saudara tergugat, apakah saudara hari ini dalam keadaan sehat? Baik, jasmani maupun rohani? Baik, selanjutnya saya akan menanyakan identitas Anda. Yang pertama, nama Ferdian Syah bin Abdullah, umur 27 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat Bujulinan RT 1 RW 1 Desa Kedungan Kecamatan Medan Kabupaten Klaten. Terima kasih. Sesuai ketentuan bagaimana dimaksud dalam Perma nomor 1 tahun 2016 bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian perkara melalui perdamaian, majelis hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator, baik yang berasal dari kalangan hakim maupun non hakim yang telah terdaftar dalam daftar mediator pengadilan. Apakah penggugat atau kuasa hukum penggugat akan menunjuk sendiri mediator dari daftar mediator yang ada atau menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuknya? Mohon kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator. Bagaimana tergugat atau kuasa hukumnya? Apakah akan menyerahkan kepada majelis hakim atau memilih sendiri? Kami serahkan kepada yang mulia majelis hakim untuk
Karena penggugat atau kuasa hukum penggugat dan tergugat dan kuasa hukumnya sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk merujuk mediator, maka majelis hakim menunjuk Masita Rahayu SH sebagai mediator kepada penggugat atau kuasa hukum penggugat dan tergugat dan kuasa hukumnya untuk menghadap mediator Masita Rahayu SH untuk melakukan mediasi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Baik, sebelum mediasi ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Masita Rahayu dan saya di sini selaku mediator dan ditunjuk oleh Wakil Ketua untuk menjadi mediator dan mendampingi mediasi antara Bapak dan Ibu Siska pada hari ini. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu Siska, saya kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan, saya Rizka dan saya di sini sebagai penggugat dalam kasus saya ini. Dan perkenalkan saya Ferdi dan saya sebagai tergugat dalam kasus ini. Baiklah, karena Ibu Siska dan Bapak Ferdi telah memperkenalkan diri masing-masing, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 2 dan pasal 3 telah disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Saya ingin menjelaskan bahwa mediasi ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu dan tentunya kami harapkan Ibu Siska dan Bapak Ferdi bisa mendapatkan hasil kesepakatan yang memuaskan. Di sini saya akan bacakan taktik mediasi terlebih dahulu kepada Ibu Siska dan Bapak Ferdi. Peraturan yang pertama diharapkan kepada Ibu Siska dan Bapak Ferdi untuk berbicara dengan bahasa yang sopan. Yang kedua, diharapkan agar Ibu Siska dan Bapak Ferdi tidak berbicara atau menjawab sebelum saya dipersilakan. Baik, saya persilakan kepada Ibu Siska untuk menyampaikan pertanyaan. Sejak awal 2024, suami saya sering pulang ke malam. Saya menemukan pesan dari perempuan lain. Dan saya pernah melihat sendiri beliau di kos perempuan itu. Sejak itu kami sering bertengkar. Beliau juga tidak memberi nafkah dengan layak dan sering meninggalkan rumah. Kami pisah rumah sejak Januari 2025. Saya sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga ini, Bu. Baik, Pak Ferdi silakan menanggapi. Saya memang pernah dekat dengan manajer saya, tapi saya tidak merasa berselingkuh. Kalau saya pulang malam itu banyak kesalahan. Saya mengaku rumah tangga kami akan tidak baik, tapi saya masih ingin memperbaiki kalau ada kesempatan. Baik, Ibu Siska, saya menangkap bahwa Ibu sering merasa diabaikan oleh suami Anda, tidak dinafkahi dengan layak dan juga merasa dikhianati. Dan dalam situasi itu, Ibu merasa lelah secara emosional. Iya benar, Bu. Apa yang dilakukan oleh suami saya menjadi tekanan besar bagi saya. Tapi walaupun begitu, apakah masih memungkinkan bagi Ibu untuk mencoba kembali, misalnya setelah melakukan konseling atau
penggugat dan tergugat, apakah mediasinya dilakukan berhasil atau tidak? Tidak yang mulia. Karena mediasi gagal, maka sidang selanjutnya adalah pembacaan gugatan. Sebelum surat gugatan dibacakan, kami tanyakan kepada penggugat atau pasal penggugat, apakah surat gugatan ada perbaikan dalam gugatan? Tidak ada yang mulia. Baik, kepada kuasa penggugat silakan membacakan gugatannya. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Klaten di Klaten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini Nisa Angel Pertiwi SHMH, advokat pada kantor hukum Nisa Angel Pertiwi SHMH and Partner, yang beralamat di Jalan Pemuda nomor 45 Pondok Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 520/SKK/6/2025 tanggal 9 Juni 2025 bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum klien kami. Nama Siska binti Ahmad, umur 25 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat Bulurejo RT 1 RW 1, Desa Bulurejo, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Berdasarkan ini, penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Klaten terhadap suaminya bernama Ferdiansyah bin Abdullah, umur 27 tahun, pekerjaan karyawan swasta yang bertempat tinggal di Jaringan RT 1 RW 1, Desa Kedungan, Kecamatan Cedan, Kabupaten Klaten. Untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun hal-hal yang menjadi alasan atau dalil-dalil gugatan penggugat sebagai berikut. Poin 1, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Klaten pada tanggal 10 Mei 2023 sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor 112/N/5/2023. Poin 2, bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tidak memiliki anak. Poin 3, bahwa pada awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis, namun memasuki tahun kedua hubungan keduanya mulai mengalami perubahan yang signifikan. Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amat sebagai berikut. Primer, poin 1, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Poin 2, menjatuhkan talak 1 baik surat tergugat Ferdiansyah bin Abdullah terhadap penggugat Siska binti Ahmad. Poin 3, membebankan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku. Subsidiar, dan apabila Pengadilan Agama Klaten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tergugat atau kuasa hukum tergugat? Apakah akan memberikan jawaban? Iya yang mulia. Oleh karena itu kami meminta waktu selama 1 minggu untuk membuatnya. Baik, sidang akan ditunda 1 minggu ke depan. Bagaimana panitra 1 minggu lagi terjadwal dari apa dan tanggal berapa? Hari Jumat tanggal 16 Juli 2025 yang mulia. Baik, untuk selanjutnya kesempatan kepada tergugat atau kuasa hukum tergugat untuk menjawab gugatan penggugat. Untuk memberikan kesempatan tergugat atau kuasa hukum tergugat membuat jawaban, sidang ditunda hari Jumat tanggal 18 Juli 2025. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Oke, lanjut. Action. Sidang
Sidang pemeriksaan perkara gugatan perceraian dengan nomor perkara 754/BDT/2025/PA Klaten antara Fiska binti Ahmad selaku penggugat melawan Ferdiansyah bin Abdullah selaku tergugat pada hari ini Jumat tanggal 18 Juli 2025 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Karena mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim kembali mengupayakan perdamaian sebagaimana diwajibkan dalam setiap perselisihan perceraian. Untuk itu, apakah pada hari ini para pihak masih berkehendak untuk berdamai atau melanjutkan rumah tangganya lagi? Tidak, yang mulia. Baik, Majelis Hakim mencatat bahwa upaya perdamaian tidak tercapai, maka agenda persidangan hari ini adalah pembacaan jawaban tergugat. Kepada tergugat atau kuasa hukum tergugat, apakah jawaban saya siap? Sudah siap, yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Kepada yang terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara nomor 754 dari PPTG dari 2025 dari PA Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini Filosofi Akumalati SHMH. Warga negara Indonesia, profesi advokat, beralamat di Jalan Anggrek nomor 20 Laweyan, Kecamatan Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 622/SKK/2/2025 tanggal 12 Juni 2025 bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum klien kami. Nama Ferdiansyah bin Abdullah, umur 27 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalinan RT 1 RW 1 Desa Kedungan Kecamatan Sedan Kabupaten Klaten. Untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dalam eksepsi bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan kabur atau obscure libel karena tidak menyebutkan identitas perempuan tersebut, lokasi, waktu kejadian maupun bukti konkret yang mendukung mengenai hubungan perselingkuhan. Apabila yang terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka dalam pokok perkara pertama bahwa gugatan membenarkan dari penggugat bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 10 Mei 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah nomor 112/M/5/2023. Kedua, bahwa tergugat membenarkan bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak. Berdasarkan uraian eksepsi dan pokok perkara di atas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi pertama, menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Primer dalam pokok perkara. Pertama, menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya dapat diterima peristiwa membebankan biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Ketiga, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Subsidiar, mohon dengan hormat yang terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan memutus perkara ini seadil-adilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Apakah ada tanggapan dari kuasa hukum penggugat? Iya, Yang Mulia, saya akan memberikan tanggapan berupa replik atas jawaban gugatan tersebut. Oleh karena itu, saya membutuhkan waktu untuk membuat replik tersebut. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Baik, sidang ditunda 1 minggu ke depan. Panitera 1 minggu ke depan terhitung hari apa dan tanggal berapa? Hari Jumat tanggal 25 Juli 2020. Selanjutnya kesempatan kepada penggugat dan kuasa hukum penggugat untuk mengajukan replik atas jawaban tergugat. Untuk memberikan kesempatan penggugat dan kuasa hukumnya membuat replik, sidang ditunda hari Jumat tanggal 25 Juni 2025. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas tanpa dipanggil lagi.
Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Sidang pemeriksaan perkara gugatan perceraian dengan nomor perkara 754/PDTG/2025/PA Klaten antara Fiska binti Ahmad selaku penggugat dan melawan Ferdiansyah bin Abdullah selaku tergugat pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2025 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Langsung karena mediasi ya. Karena mediasi tidak berhasil, majelis hakim kembali mengupayakan perdamaian sebagaimana diwajibkan dalam setiap persidangan perceraian. Untuk itu, apakah pada hari ini para pihak masih berkehendak untuk berdamai dan melanjutkan rumah tangganya? Baik, majelis hakim mencatat bahwa upaya perdamaian tidak tercapai, maka agenda persidangan hari ini adalah pembacaan replik dari penggugat. Kepada kuasa hukumnya, apakah replik sudah siap? Sudah yang mulia. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 754/PDTG/2025/PA Klaten di Pengadilan Agama Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini Nisa Angel Pertiwi SH MH, advokat pada kantor hukum Nisa Angel Pertiwi SH MH and partner, yang beralamat di Jalan Pemuda nomor 45, Pondok, Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan surat kuasa nomor 525/SKK/6/2025 tanggal 9 Juni 2025 bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum klien kami. Nama Fiska binti Ahmad, umur 25 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat Bulurejo RT 1 RW 1, Desa Bulurejo, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat, bahwa dengan ini penggugat menyampaikan replik atas jawaban dari tergugat yang diajukan pada tanggal 18 Juli 2025 sebagai berikut. Dalam eksepsi, poin 1, bahwa penggugat menolak dan membantah seluruh dalil tergugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam eksepsi perkara ini. Poin 2, bahwa penggugat menolak dengan tegas dalil eksepsi tergugat pada poin 1 yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan kabur karena tidak menyebutkan identitas perempuan tersebut. Dalil tersebut tidak berdasar karena gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 8 ayat 3 RV mengenai kejelasan posita dan petitum. Dalam gugatan penggugat telah diurai secara rinci dan lengkap mengenai identitas para pihak. Adapun identitas pihak perempuan yang menjadi selingkuhan tergugat tidak dicantumkan karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah hubungan antara penggugat dan tergugat. Dalam pokok perkara, poin 1, bahwa apa yang tercantum dalam eksepsi dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini. Poin 2, bahwa penggugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil tergugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam pokok perkara. Poin 3, bahwa penggugat tidak membantah dalil tergugat poin 1 yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 10 Mei 2023 sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor 112/N/5/2023. Berdasarkan hal-hal tersebut, kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta memutus dalam eksepsi, menyatakan menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, poin 1 mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, poin 2 menolak jawaban tergugat untuk seluruhnya, poin 3 menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.
subsidiary memeriksa dan mengadili dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada tergugat atau kuasa hukum tergugat, apakah akan mengajukan duplik? Mengajukan yang mulia, oleh karena itu mohon waktu 1 minggu untuk membuatnya. Bagaimana penggugat atau kuasa hukum penggugat? Bersedia. Apakah bersedia? Bersedia yang mulia. Baiklah, sidang ditunda 1 minggu ke depan. Bagaimana panitera 1 minggu ke depan terjadwal hari apa dan tanggal berapa? Hari Jumat tanggal 1 Agustus 2025 yang mulia. Baik, selanjutnya kesempatan tergugat atau kuasa hukum tergugat untuk mengajukan duplik. Untuk memberikan kesempatan kepada tergugat atau kuasa hukum tergugat membuat duplik, sidang ditunda hari Jumat tanggal 1 Agustus 2025. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Sidang pemeriksaan perkara gugatan perceraian dengan nomor perkara 754-PDTT-2025-PA Klaten antara Fiska binti Ahmad selaku penggugat melawan Ferdiansah bin Abdullah selaku tergugat pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Karena mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim mengupayakan kembali perdamaian sebagaimana diwajibkan dalam setiap persidangan perceraian. Untuk itu, apakah pada hari ini para pihak berkehendak untuk berdamai dan melanjutkan rumah tangganya? Tidak ya mulia. Baik, Majelis Hakim mencatat bahwa upaya perdamaian tidak tercapai. Maka agenda persidangan hari ini adalah pembacaan duplik dari tergugat. Kepada tergugat, apakah duplik sudah siap? Sudah siap yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum tergugat silakan membaca dupliknya. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 754/PDD/PA Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Sofia Kepala Dias SKMH, Warganegaraan Indonesia, profesi advokat, beralamat di Jalan Anggrek nomor 20 Laweyan, Kecamatan Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah. Dengan ini bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum klien kami, nama Ferdiansah bin Abdullah, umur 27 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalinan RT 1 RW 1 Desa Ketungan, Kecamatan Jemberan, Kabupaten Klaten. Maka dengan ini perkenankan kami menyampaikan duplik sebagai berikut. Dalam eksepsi pertama, bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil replik yang dikemukakan oleh penggugat kecuali yang secara tegas dinyatakan dalam duplik ini. Kedua, menjawab eksepsi penggugat nomor 2 bahwa tergugat tetap pada dalil eksepsi semula bahwa gugatan penggugat kabur atau obscure libel karena penggugat tidak menyebutkan identitas jelas perempuan yang dituduhkan sebagai pihak ketiga, tidak menyebutkan waktu, tempat spesifik ataupun saksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pokok perkara pertama, bahwa hal-hal yang terurai dalam eksepsi mohon dianggap terbaca pula sebagai duplik tergugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya. Dua, bahwa tergugat menolak seluruh replik penggugat dan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang tertuang dalam jawaban gugatan tertanggal 7 Juli 2025 kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas. Ketiga, menjawab posita nomor 1 sampai 3 bahwa tergugat membenarkan dalil-dalil dalam replik penggugat mengenai sahnya perkawinan, bahwa para pihak belum dikaruniai anak dan bahwa rumah tangga pada awal pernikahan berjalan harmonis sebagaimana telah tergugat akui pula dalam
perpertanggungjawaban gugatan. Berdasarkan seluruh uraian eksepsi dan pokok perkara di atas, tergugat mohon kepada majelis hakim memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara primer 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 2. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada penggugat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Subsidiar, apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon kiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab telah selesai. Persidangan selanjutnya adalah pembuktian berupa alat bukti surat. Kesempatan pertama diberikan kepada pihak penggugat atau kuasa hukum penggugat untuk mengajukan bukti surat. Apakah penggugat atau kuasa hukum penggugat sudah siap bukti suratnya? Belum, Yang Mulia. Kami mohon waktu sidang ditunda 1 minggu untuk menyiapkan bukti surat. Baik, sidang ditunda 1 minggu ke depan. Bagaimana Pak Mitra? 1 minggu ke depan terjadwal hari apa dan tanggal berapa? Hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025. Baik, selanjutnya kesempatan kepada penggugat atau kuasa hukum penggugat untuk memberikan bukti surat. Untuk memberikan kesempatan penggugat atau kuasa hukum penggugat membuat jawaban, sidang ditunda hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025. Pada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Sidang pemeriksaan perkara gugatan perceraian dengan nomor perkara 754-PD-2025-PA Klaten antara Fiska binti Ahmad selaku penggugat melawan Ferdiansah bin Abdullah selaku tergugat pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Karena mediasi tidak berhasil, majelis kembali mengupayakan perdamaian sebagaimana diwajibkan dalam setiap persidangan perceraian. Untuk itu, apakah pada hari ini para pihak berkehendak untuk berdamai dan melanjutkan rumah tangga? Tidak, Baik, majelis hakim mencatat bahwa upaya perdamaian tidak tercapai, maka agenda persidangan hari ini adalah pembuktian surat dari penggugat kepada penggugat. Apakah bukti surat sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Kepada kuasa hukum tergugat silakan maju ke depan untuk melihat bukti surat penggugat. Kepada penggugat atau kuasa hukum penggugat, apakah masih ada bukti surat lagi yang akan diajukan? Sudah cukup, Yang Mulia. Tidak ada lagi bukti surat yang saya ajukan. Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada tergugat atau kuasa hukum penggugat untuk mengajukan bukti surat. Apakah akan mengajukan bukti surat sekarang? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, karena tergugat tidak mengajukan bukti surat, dengan demikian pembuktian surat ini tergugat dinyatakan selesai. Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada penggugat atau kuasa hukum penggugat untuk mengajukan bukti saksi. Kepada penggugat atau kuasa hukum penggugat, apakah saksi sudah siap? Belum siap, Yang Mulia. Kami meminta waktu untuk mempersiapkannya. Untuk memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menyiapkan saksi, maka sidang akan ditunda. Panitera 1 minggu dari sekarang. Hari apa di tanggal berapa? Hari Jumat tanggal 15 Agustus, Yang Mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan penggugat dan kuasa hukum penggugat untuk menyiapkan saksi, sidang ditunda hari Jumat tanggal 15 Agustus 2025.
Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang pemeriksaan perkara gugatan perceraian dengan nomor perkara 754/PDPG/2025/PA Klaten antara Fiska binti Ahmad selaku penggugat melawan Ferdiansah bin Abdullah selaku tergugat pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2025 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Karena mediasi tidak berhasil, majelis kembali mengupayakan perdamaian sebagaimana diwajibkan dalam setiap persidangan perceraian. Untuk itu, apakah pada hari ini para pihak masih berkehendak untuk berdamai dan melanjutkan rumah tangga? Tidak. Baik, majelis hakim mencatat bahwa upaya perdamaian tidak tercapai, maka agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi dari penggugat kepada penggugat. Apakah saksi sudah siap? Sudah yang mulia. Berapa saksi yang akan diajukan? 2 yang mulia. Panitera, silakan hadirkan saksi ke ruang sidang. Kepada saksi-saksi penggugat Devi Sri dan Muhammad Yusuf dipersilakan masuk ke ruang sidang. Silakan kepada saksi 1 dan saksi 2 untuk maju menunjukkan kartu identitas saudara. Cukup. Terima kasih. Silakan ikut. Selamat pagi, saudara-saudari. Pagi. Hari ini saudara akan diperiksa terkait gugatan perceraian yang diajukan oleh Fiska binti Ahmad kepada suaminya Ferdiansah bin Abdullah. Apakah saudara bersedia? Kami bersedia yang mulia. Sebelum jumpa, saya ingin bertanya kepada saudara saksi Devi Sri dan Muhammad Yusuf, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Sehat yang mulia. Apakah saudara saksi dapat mengikuti jalannya persidangan pada hari ini? Dapat yang mulia. Baik, sebelum saudara saksi memberikan kesaksian terlebih dahulu kepada saksi satu, apakah saudari ada paksaan dari pihak penggugat maupun pihak luar? Tidak ada yang mulia. Kepada saksi dua, apakah saudara ada paksaan dari pihak penggugat maupun dari pihak luar? Tidak ada yang mulia. Belum saudara memberikan keterangan, kami ingin mengetahui identitas saudara saksi satu pada identitas satu. Baik, untuk identitas saudari saksi 1, nama Devi Sri, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Bulurejo RT 1 RW 1, Desa Bulurejo, Kecamatan Juwiling, Kabupaten Klaten. Selanjutnya kami ingin mengetahui identitas saudara saksi 2. Nama Muhammad Yusuf, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, alamat Kedungan RT 1 RW 1 Desa Kedungan, Kecamatan Medan, Kabupaten Klaten. Baik, sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudara dan saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan. Apakah saudari dan saudara saksi bersedia? Bersedia yang mulia. Kepada rohaniawan diperintahkan untuk menempatkan diri dan kepada saksi silakan berdiri. Demi Allah, Demi Allah. saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Saya bersumpah bahwa saya
sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tiada lain dari yang sebenarnya. tiada lain dari yang sebenarnya. Karena saudara dan saudari saksi telah disumpah, maka saudara dan saudari wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara dan saudari lihat, dengar, atau alami sendiri, dan jangan sekali-kali memberikan keterangan yang palsu. Karena saudara dan saudari dapat diancam dengan sanksi pidana. Apakah saudara dan saudari saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, untuk saksi 1 bisa duduk kembali, dan untuk saksi 2 dipersilakan meninggalkan ruang sidang dan menunggu di ruang tunggu. Silakan untuk hakim anggota 1 memberikan pertanyaan kepada majelis. Baik, saya akan bertanya kepada saksi 1. Saudari saksi 1, apa hubungan Anda dengan penggugat? Saya tetangga dekat penggugat yang mulia. Apa hubungannya saudari dengan penggugat maupun tergugat? Saya adalah teman penggugat dan kami sudah pernah bertemu. Bagaimana keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang saudari ketahui? Pada awalnya rumah tangga mereka terlihat rukun dan hubungan mereka tampak harmonis. Namun sejak awal tahun 2024, penggugat mulai mengeluh karena tergugat sering pulang suatu malam, jarang memberi kabar, dan sikapnya menjadi dingin. Selanjutnya, penggugat juga pernah menunjukkan bahwa tergugat mengirim pesan bernada mesra kepada perempuan lain. Bahkan tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin. Seiring berjalannya waktu, pertengkaran antara keduanya itu semakin sering terjadi, hingga penggugat kerap menangis dan merasa sangat tertekan. Saya juga mengetahui bahwa tergugat pernah pergi bersama seorang perempuan yang bukan istrinya, dan sejak Januari 2025, saya mengamati bahwa keduanya sudah tidak tinggal bersama. Apakah saudari saksi melihat sendiri pada saat itu tergugat bersama perempuan lain, atau hanya mendengar dari cerita orang, dan kapan itu terjadi? Saya melihatnya sendiri bahwa tergugat sedang bersama perempuan di toko yang ada di Medan sekitar bulan April 2024. Baik, sudah. Untuk yang anggota 2, apakah ada pertanyaan yang diajukan kepada saksi 1? Ada. Jadi begini, apakah selain saudari saksi sendiri ada tetangga atau orang lain yang mengetahui jika tergugat keluar dengan perempuan lain? Ada yang mulia, jadi selain saya ada juga tetangga yang mengetahui jika tergugat ini sering keluar masuk kos perempuan. Sudah cukup. Baik, apakah dari pihak penggugat atau kuasa penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada pihak saksi 1? Tidak ada yang mulia. Apakah dari pihak tergugat atau kuasa hukum tergugat ada yang ingin ditanyakan kepada pihak saksi 1? Tidak ada yang mulia. Baik, untuk saksi 1 bisa meninggalkan ruangan, dan kepada saksi 2 silakan untuk masuk di ruangan. Kepada saudara saksi 2, apa hubungan Anda dengan penggugat atau tergugat? Saya adalah tetangga penggugat dan tergugat yang mulia. Sejak kapan saudara mengenal penggugat atau tergugat? Saya mengenal penggugat dan tergugat sudah cukup lama yang mulia, sekitar 1 tahun yang mulia, dan itu dalam satu lingkup yang sama yang mulia. Silakan berikan kesaksian saudara mengenai rumah tangga penggugat dengan tergugat. Awalnya rumah tangga si penggugat dan tergugat baik-baik saja dan harmonis, tapi sekitar
bulan Februari 2024, saya sering melihat tergugat pulang malam, bahkan kadang lewat tengah malam yang mulia. Saya juga pernah beberapa kali melihat tergugat berboncengan dengan perempuan lain, tapi itu bukan istrinya yang mulia. Dan saya sempat mengambil fotonya. Saya juga pernah melihat tergugat berhenti di kos perempuan, lalu masuk kos dengan perempuan itu dan baru keluar 1 jam setelah itu yang mulia. Saya juga mengetahui bahwa penggugat pernah datang ke rumah orang tua tergugat, tapi tergugat menolak untuk menemui penggugat, lalu penggugat pergi. Orang tua tergugat juga pernah mengatakan jika kasihan kepada penggugat karena tergugat juga jarang memberikan nafkah kepada penggugat. Dan saya mengamati jika sejak awal tahun 2025 tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang mulia. Baik, apakah saudara pernah melihat wajah perempuan yang berboncengan dengan tergugat tersebut dengan jelas? Maaf yang mulia, tidak terlalu jelas untuk mukanya karena jarak yang tidak terlalu dekat dengan tergugat yang mulia. Apakah itu perempuan yang sama dengan perempuan yang pernah saudara lihat di kos tersebut? Iya yang mulia, itu perempuan yang sama. Baik, sudah cukup. Baik, apakah dari pihak penggugat atau kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada pihak saksi? Tidak ada yang mulia. Apakah dari pihak tergugat atau kuasa hukum tergugat ada yang ingin ditanyakan kepada pihak saksi dari penggugat? Sudah cukup yang mulia. Baik, untuk saksi juga bisa meninggalkan ruangan. Terima kasih. Karena pemeriksaan saksi-saksi dari penggugat selesai, selanjutnya kesempatan kami berikan kepada pihak tergugat untuk mengajukan saksi. Apakah tergugat atau kuasa hukum tergugat yang mengajukan saksi? Belum siap yang mulia. Mohon waktu 1 minggu untuk membuatnya. Baik, panitera minggu depan terjadwal hari apa dan tanggal berapa? Hari Jumat tanggal 20 Agustus 2025 yang mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan kami berikan kepada tergugat untuk memberikan bukti saksi. Kesempatan tergugat membuat menyiapkan saksi dan ditunda hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Sidang pemeriksaan perkara gugatan perceraian dengan nomor perkara 754/PDTG/2025/PA Klaten antara Fiska binti Ahmad selaku penggugat melawan Ferdiansah bin Abdullah selaku tergugat pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Karena mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim kembali mengupayakan perdamaian bagaimana diwajibkan dalam setiap perselisihan perceraian. Untuk itu apakah ada pada hari ini para pihak berkehendak untuk berdamai dan melanjutkan rumah tangga? Ya, yang mulia. Baik, Majelis Hakim mencatat bahwa upaya perdamaian tidak tercapai, maka agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi dari tergugat. Kepada tergugat, apakah saksi sudah siap? Sudah siap yang mulia. Berapa saksi yang akan diajukan? 3 orang yang mulia. Silakan hadirkan saksi ke ruang sidang. Kepada saksi-saksi tergugat Hanifah Nur, Esta Chandra dan Ahmad Ali dipersilakan masuk ke ruang sidang.
saksi 3 untuk maju menunjukkan kasus yang kasus saya. Terima kasih. Silakan. Selamat pagi saudara-saudari. Hari ini saudara akan diperiksa terkait gugatan perceraian yang diajukan oleh Fiska binti Ahmad kepada suaminya Ferdian Syah bin Abdullah. Apakah saudara bersedia? Sebelum disumpah, saya ingin bertanya kepada saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Apakah saudara saksi dapat mengikuti jalannya persidangan pada hari ini? Sebelum saudara saksi memberikan kesaksian terlebih dahulu, apakah saudara saksi ada paksaan dari pihak tergugat maupun dari luar? Tidak, yang mulia. Selanjutnya, mohon hakim anggota bisa dikatakan dulu. Baik, kami ingin mengetahui identitas saudari saksi 1, nama Khalifah, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalinan RT 1 RW 1, Desa Kedungan, Kecamatan Medan, Kabupaten Klaten. Selanjutnya, kami ingin mengetahui identitas saudari saksi 2, nama Erta, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kedungan RT 2 RW 1, Desa Kedungan, Kecamatan Medan, Kabupaten Klaten. Selanjutnya, kami ingin mengetahui identitas saudara saksi 3, nama Ahmad Ali, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jeruk Sawi RT 3 RW 2, Desa Jeruk Sawi, Kecamatan Medan, Kabupaten Klaten. Baik, sebelum saudara dan saudari memberikan keterangan, maka saudara dan saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan. Apakah saudara dan saudari saksi bersedia? Kepada rohaniawan diperintahkan untuk menempatkan diri dan kepada para saksi dipersilakan untuk berdiri. Baik, saudara dan saudari saksi bisa mengikuti saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tiada lain dari yang sebenarnya. tiada lain dari yang sebenarnya. Karena saudara dan saudari saksi telah disumpah, maka saudara dan saudari wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara dan saudari lihat, dengar, atau alami sendiri, dan jangan sekali-kali memberikan keterangan yang palsu. Karena saudara dan saudari dapat diancam dengan sanksi pidana. Apakah saudara dan saudari saksi mengerti? Baik, untuk saksi 1 bisa duduk kembali, dan untuk saksi 2 dan 3 dipersilakan meninggalkan ruang sidang dan menunggu di ruang tunggu. Baik, untuk saksi 1 bisa ulang. Baik, saya akan bertanya kepada saksi 1. Saudari saksi 1, apa hubungan Anda dengan penggugat atau tergugat? Saya adalah tetangga dari penggugat dan tergugat, dan juga teman baik dari tergugat, yang mulia. Karena saksi adalah teman tergugat, menurut saksi bagaimana sifat tergugat pada penggugat yang saksi ketahui? Tergugat adalah orang yang baik dan sopan. Selama saya mengenal tergugat, belum pernah mengetahui tergugat bersikap kasar dan membentak korban. Lalu sebagai tetangga, apakah saudari saksi pernah melihat tergugat sering pulang malam, bahkan membonceng atau pergi dengan perempuan lain? Saya memang sering melihat tergugat pulang malam, yang mulia, tetapi bukankah itu hal yang dinormalisasikan karena mengingat bahwa tergugat adalah karyawan swasta dan lembut dalam bekerja adalah hal yang biasa terjadi.
mengetahui tentang kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat? Beberapa kali saya mendengar langsung dari penggugat jika tergugat tetap memberikan nafkah tetapi sesuai dengan kemampuan tergugat. Saya juga mengetahui jika sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat dan disebabkan oleh kecurigaan sang penggugat jika tergugat selingkuh. Dan saya mendengar juga dari tetangga jika penggugat itu mudah cemburu dan mudah terpengaruh informasi yang belum jelas sumbernya. Baik, sudah cukup. Apakah dari pihak penggugat atau kuasa hukum penggugat ada yang ingin ditanyakan kepada saksi satu? Tidak ada yang mulia. Apakah dari pihak tergugat atau kuasa hukum tergugat ada yang ingin ditanyakan kepada pihak saksi? Tidak ada yang mulia. Baik, untuk saksi satu bisa meninggalkan ruangan dan kepada saksi dua untuk dipersilakan masuk ke ruangan. Baik, kepada saudari saksi 2, apa hubungan Anda dengan penggugat atau tergugat? Saya tetangga depan rumah yang mulia. Apakah saudari pernah melihat tergugat dan penggugat bertengkar? Sama yang mulia, jadi pada saat itu saya melihat penggugat dan tergugat sedang adu mulut di depan pos daerah Kedunan. Tapi saya tidak tahu pastinya apa yang menyebabkan mereka bertengkar. Apakah setelah pertengkaran tersebut, saudari melihat penggugat atau tergugat kembali pulang ke rumahnya? Iya yang mulia, saya melihat tergugat menarik tangan penggugat untuk masuk ke rumah, sementara penggugat saat itu sedang menangis. Baik, sudah cukup. Apakah dari Bagaimana ada pertanyaan? Ada. Jadi begini. Apakah saudari saksi pernah melihat tergugat bersama perempuan lain saat malam hari atau setelah tergugat selesai bekerja? Tidak yang mulia. Sudah. Baik, apakah dari pihak penggugat atau kuasa hukum penggugat ada yang ingin ditanyakan kepada pihak saksi dari tergugat? Tidak ada yang mulia. Apakah dari pihak tergugat atau kuasa hukum tergugat apakah ada yang ingin ditanyakan kepada pihak saksi? Tidak ada yang mulia, sudah cukup. Baik, untuk saksi kedua bisa meninggalkan ruangan dan kepada saksi ketiga dipersilakan untuk masuk ke ruangan. Kepada saudara saksi, apa hubungan Anda dengan tergugat? Saya teman kerja tergugat yang mulia. Sudah berapa lama saudara mengenal tergugat? Menurutku 3 tahun. Apa kesaksian yang ingin saudara berikan? Selama ini tergugat sering lembut karena tuntutan pekerjaan yang mulia, terutama saat menjelaskan persidangan. Dan saya juga sering pulang bersama dengan tergugat setelah libur dan saya tidak pernah melihat bahwa tergugat mempunyai wanita lain. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa penggugat pergi meninggalkan rumah bersama? Ya, saya mengetahui. Apakah saudara mengetahui jika tergugat yang mengusir penggugat dari rumah? Yang saya ketahui tergugat tidak mengusir penggugat dari rumah karena pada saat penggugat meninggalkan rumah saya dan tergugat sedang bersama untuk berangkat kerja. Dan saya mengetahui jika penggugat keluar dari rumah pada saat saya mengantar tergugat pulang setelah selesai kerja. Baik, sudah cukup. Cukup. Baik, apakah dari pihak penggugat atau kuasa hukum penggugat apakah ada yang ditanyakan kepada pihak saksi dari tergugat? Tidak ada yang mulia.
Apakah dari pihak tergugat atau kuasa hukum tergugat ada yang ditanyakan kepada pihak saksi ketiga? Tidak ada yang mulia. Untuk saksi ketiga, belum. Ayo. Untuk saksi ketiga bisa meninggalkan ruangan. Kepada pihak tergugat atau kuasa hukum tergugat, apakah masih ada saksi-saksi lagi yang akan diajukan? Sudah cukup yang mulia. Baik, pemeriksaan saksi-saksi dari penggugat maupun tergugat sudah selesai. Agenda sidang selanjutnya adalah kesimpulan kepada pihak penggugat atau kuasa hukum penggugat dan tergugat atau kuasa hukum tergugat untuk mengajukan kesimpulan secara tertulis, karena itu sidang ditunda 1 minggu ke depan. Panitera, 1 minggu ke depan terjadwal hari apa dan tanggal berapa? Hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025 yang mulia. Baik, untuk para pihak mempersiapkan kesimpulan masing-masing, maka sidang ditunda hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipakai lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Sidang pemeriksaan perkara gugatan perceraian dengan nomor perkara 754/PDTG/2025/PA Klaten antara Fiska binti Ahmad selaku penggugat melawan Ferdiansah bin Abdullah selaku tergugat pada hari ini Jumat tanggal 29 Agustus 2025 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Karena mediasi tidak berhasil, majelis kembali mengupayakan perdamaian sebagaimana diwajibkan dalam kitab persidangan perceraian. Untuk itu, apakah dari para pihak berkehendak untuk berdamai dan melanjutkan rumah tangga? Baik, majelis hakim mencatat bahwa upaya perdamaian tidak tercapai, maka agenda persidangan hari ini adalah menyerahkan kesimpulan kepada para pihak atau kuasanya, dipersilakan dan menyerahkan kesimpulan. Selanjutnya giliran majelis hakim untuk musyawarah untuk menentukan putusan dalam perkara ini. Untuk itu sidang ditunda selama 1 minggu dengan agenda pembacaan putusan. Panitera, 1 minggu dari sekarang bertepatan dengan hari apa dan tanggal berapa? Hari Jumat tanggal 5 September 2025 yang mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan pada tanggal 5 September 2025 dengan agenda pembacaan putusan. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Tertanda Hakim Ketua. Demikian pembacaan putusan majelis hakim. Atas putusan ini para pihak berhak untuk menerima, mengajukan upaya hukum banding atau menyatakan pikir-pikir dalam waktu 14 hari setelah putusan ini dibacakan. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the